Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah untuk ibadah rumah tangga. Epistel untuk Minggu tanggal 25 September tahun 2022 diambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah untuk ibadah rumah tangga, Epistel Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Saudara terkasih, hidup yang kita hidup ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah itu seharusnya kita syukuri. Sebab yang namanya anugerah adalah pemberian dari Tuhan. Dari pagi, siang, hingga malam. Dari minggu, bulan, tahun, dan dari tahun ke tahun. Kita semua sesungguhnya mengandalkan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tanpa anugerah Tuhan, maka kita tidak dapat merasakan betapa besarnya kasih Tuhan itu. Tanpa anugerah Tuhan, maka kita tidak akan dapat merasakan betapa luar biasanya hidup yang Tuhan berikan dalam diri kita ini. Oleh karena itu selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan yang punya hidup ini, yang berikan kita napas hidup dan mencukupkan segala yang kita butuhkan dari hari ke hari. Jemaat yang terkasih, jika demikian, kita dipanggil untuk mensyukurinya. Lalu apakah yang dapat kita lakukan sebagai tanda syukur kita atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Tentunya adalah memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, pada saat kapankah kita memberikan penyembahan kita? Pada saat kapankah kita beribadah kepada Tuhan? Mungkin bagi sebagian orang akan berkata, kita beribadah, kita menyembah Tuhan pada hari-hari tertentu, terutama pada hari Minggu, atau mungkin juga sama seperti saat ini dalam ibadah kebaktian rumah tangga atau pertanyaan di gereja kita masing-masing. Tentunya yang namanya ibadah tidak hanya sebatas ketika kita datang beribadah ke gereja atau datang beribadah dalam persekutuan rumah tangga atau ibadah kategorial yang lain. Namun hidup ini adalah ibadah. Hidup adalah ibadah. Hidup yang kita hidupi ini adalah panggilan Tuhan yang harus kita tunjukkan
lewat penyembahan yang terbaik untuk memuliakan namanya yang kudus itu. Inilah panggilan pemazmur kepada semua orang percaya. Mazmur ini disebut sebagai Mazmur Halel, dari kata haleluya yang artinya pujilah nama Tuhan. Diawali dengan seruan haleluya dan juga diakhiri dengan seruan haleluya. Mazmur ini menuntun kita untuk semakin lebih sungguh-sungguh menyatakan penyembahan peribadahan kita hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pemazmur di sini memberikan suatu landasan keyakinan beriman dalam hidup orang percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong yang sejati. Oleh karena itu, hanya Dia jugalah yang layak beroleh pujian dan penyembahan dari setiap umat manusia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebuah komitmen dari pemazmur bahwa ia mengatakan ia akan memuliakan nama Tuhan selama dia hidup. Dan dia akan bermazmur, bernyanyi bagi Allah selagi dia masih ada. Inilah suatu komitmen juga dalam hidup kita. Agar bagaimana kita orang-orang percaya pada zaman sekarang ini juga berkomitmen seperti pemazmur itu. Memuji hanya Tuhan saja. Memuliakan, bermazmur, bernyanyi hanya bagi Tuhan saja. Bukan memuliakan diri kita. Bukan menunjukkan siapa kita. Bukan menunjukkan apa kemampuan kita. Namun semata-mata penyembahan itu, ibadah kita itu adalah ibadah yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Rasa cukup apa? Rasa cukup dengan penyertaan Tuhan yang sepanjang waktu kita dapat rasakan. Pemazmur mengingatkan kepada semua orang di alam semesta ini agar jangan percaya kepada kekuatan dunia ini, bahkan kepada para bangsawan yang punya kuasa itu, juga kepada manusia yang penuh dengan 1001 janji, dan juga kepada setiap kekuatan di muka bumi ini. Namun, orang-orang yang percaya kepada Allah Israel, harus sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, berseru dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah yang sejati itu, hanya kepada Allah Yakub sebagai penolong, dan juga yang berharap hanya kepada Tuhan Allah saja. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita miliki, komitmen untuk percaya hanya kepada Allah satu-satunya yang menjadikan langit dan bumi ini, laut, segala isinya, dan juga kehidupan kita ini. Dialah yang punya, dialah yang menjadikan kita, dan tentunya hanya dialah yang layak untuk kita muliakan. Betapa luar biasanya, betapa agungnya perbuatan Allah di alam semesta ini, perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan juga membebaskan orang yang terkurung. Tuhan juga memberikan penglihatan kepada orang yang buta. Tuhan juga menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan juga menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkan Allah kembali. Tetapi orang jahat, orang berdosa, orang yang fasik itu, dibengkokkannya, dihukumnya. Itulah keadilan Tuhan di tengah alam semesta ini. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah dalam diri Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Hanya dialah Allah yang layak untuk kita sembah dan muliakan. Untuk itu, mari kita tunjukkan penyembahan kita, peribadahan kita dengan penuh kesungguhan. Kiranya ibadah kita itu mendatangkan berkat bagi kita dan juga berkat bagi orang lain. Jangan hanya memuliakan nama Tuhan secara formalitas belaka. Itu semua tidak ada gunanya. Kadangkala ada orang yang salah memahami beribadah dapat ditunjukkan lewat sikap bernyanyi, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan, pulang ke rumah. Tentu saja, bukan hanya sebatas itu yang disebut sebagai ibadah. Tetapi ibadah yang sejati adalah
yang lahir dari dalam hati kita, dari ketulusan hati kita, ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat sikap hidup kepada Allah yang sejati itu. Hari ini, kiranya firman ini menguatkan kita, menopang kita, menuntun kita agar semakin lebih bersungguh-sungguh memaknai ibadah yang kita lakoni selama ini, agar ibadah itu adalah ibadah yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh kita nyatakan sebagai cara memuliakan nama Tuhan, dan juga ibadah yang berbuah, yang mampu menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita. Ketika kita beribadah, maka yang ada dalam diri kita adalah sukacita, damai sejahtera. Untuk itu, jemaat yang terkasih, biarlah hari-hari kita, kehidupan kita, menyatakan sikap hidup yang sungguh-sungguh, beribadah dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Kita beribadah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan ibadah kita itu juga berkenan bagi nama Tuhan, dan juga mendatangkan rahmat, kedamaian, dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan sesama kita manusia. Itulah indahnya persekutuan orang yang percaya. Seperti seruan pemazmur ini, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Karena itu, dalam segala keterbatasan, dalam segala pergumulan, dalam segala keluh kesah yang kau rasakan saat ini, serahkan semuanya hanya kepada Tuhan yang sanggup melepaskanmu dari segala penderitaan itu, yang sanggup memulihkan hidupmu, yang sanggup mengubahkan hidupmu, yang sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu, sebab Tuhan itu adalah Raja, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas hidup kita, kini, esok, kekal, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang sungguh kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji dan muliakan. Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Bagimu ya Tuhan, pujian, hormat, dan kemuliaan. Biarlah Tuhan, sepanjang hidup ini, kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Kiranya ibadah kami berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segenap penyembahan dan juga persembahan semata-mata hanya untuk memuliakan Allah yang kudus itu. Sertai, lindungi, dan berkati kami Tuhan di sepanjang jalan hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.